اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقني شفاعة الحسين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di bagian kedua ini Al-Fakir akan melanjuti pembahasan atau kajian tentang Aba Abdillahil Husain. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Aba Abdillahil Husain telah melakukan sebagaimana tugasnya sebagai imam dengan menghadang dan menyita harta dari kabilah Yaman yang akan diserahkan oleh manusia durjana Yazid bin Muawiyah, yang mana Al-Imamul Husain pada saat itu melihat maslahat ke depan bahwa seandainya harta itu jatuh ke tangan Yazid bin Muawiyah, maka harta itu akan digunakan untuk bermaksiat dan memerangi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Melanjuti dari kajian ini bahwa Aba Abdillahil Husain merupakan keberlanjutan dari konsep imamah atau kepemimpinan dalam ajaran Ahlul Bait alaihimussalam. Al-Imamul Husain memiliki derajat-derajat yang amat tinggi disebabkan hubungan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa Aba Abdillahil Husain salah satunya memiliki sifat tawakal, sifat ridha, sifat taslim, bahwa beliau memiliki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Ulama irfan mengatakan bahwa ketiga dari derajat sifat Al-Imamul Husain alaihissalam ini sangatlah tinggi dan kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir akan menjelaskan di sini sifat atau derajat yang pertama yang dimiliki oleh beliau alaihissalam, yaitu tawakal. Tawakal adalah bagaimana manusia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala pasti bermanfaat atau ada maslahat untuk diri kita. Apa saja yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik dia berupa nikmat ataupun musibah, maka di balik itu pasti ada maslahatnya untuk umat manusia atau untuk hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bahwa nasib kita, katakanlah wahai Muhammad, bahwa nasib kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang mukminlah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun menurut secara zahir ketika musibah datang kepada kita seakan-akan musibah itu tidak bisa kita pikul, tapi tidaklah demikian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan musibah yang tidak bisa kita pikul.
segala bencana, kesengsaraan dan lain sebagainya, pasti kita bisa pikul, pasti kita bisa tanggungnya. Karena dibalik dari itu semua yang diberikan atau yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada maslahat di dunia dan di akhirat. Perhatikan ikhwan dan akhwat sekalian, dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, perhatikanlah, apakah kita tidak mendengar kisah beliau yang sangat terkenal ketika di hadapan atau berhadapan dengan Raja Namrud. Ketika itu Raja Namrud memerintahkan kepada pengikutnya untuk melemparkan atau mengikat Nabiullah Ibrahim di tengah-tengah kayu yang akan dibakarnya nanti. Pada saat itu, ketika Raja Namrud memerintahkan untuk membakarnya kepada pengikutnya, lalu malaikat penurun hujan datang protes kepada Nabiullah Ibrahim. Wahai Ibrahim alaihissalam, jika engkau berkehendak atau mengizinkan aku, maka aku akan padamkan api ini dengan menurunkan hujan. Lalu Nabiullah Ibrahim menjawab, la ahtaju ilaik, aku tidak butuh kepadamu. Lalu datang lagi malaikat peniup angin atau yang mendatangkan angin. Dia berkata, wahai Ibrahim, jika engkau berkehendak maka aku akan robah api ini menjadi uap dan menjadi asap dengan angin yang akan aku datangkan. Apa jawab Nabi Ibrahim? La ahtaju ilaik, aku tidak butuh kepadamu. Demikian pula pada waktu itu datang malaikat Mikail kepada Nabiullah Ibrahim dan berkata bahwa Nabi Ibrahim, malaikat Mikail ini adalah penguasa angkasa, dan berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim alaihissalam, jika engkau berkehendak aku akan angkat semua api ini untuk menyelamatkanmu. Tapi apa yang dijawab oleh Nabiullah Ibrahim? La ahtaju ilaik, aku tidak butuh kepadamu. Lalu pada saat itu Namrud berkata, jika demikian engkau butuh kepada siapa? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, hajati inda rabbi, aku hanya butuh kepada Tuhanku. Lalu mereka pengikut Raja Namrud berkata, jika demikian kau mintalah kepada Tuhanmu. Lalu Nabiullah Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ayatnya berbunyi, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, bahwa Allah telah menjadikan api itu menjadi dingin. Ikhwan dan akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memadamkan api, tidak mengangkat api atau tidak merubah api menjadi asap, tapi Allah menjadikan zat api yang tadinya panas menjadi dingin untuk Nabiullah Ibrahim. Ini merupakan fenomena atau mukjizat yang besar yang telah diberikan oleh Nabiullah Ibrahim disebabkan bertawakalnya beliau dan yakinnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelamatkannya. Bayangkan saja kalau hal itu tertimpa kepada diri kita, musibah tertimpa kepada diri kita, bala atau kesengsaraan tertimpa pada diri kita. Apakah kita ridho? Kita akan ridho dan kita akan berkata, aku bertawakal kepada Allah. Jika demikian, apakah dalam lubuk hati kita sebenarnya ridho meskipun kita telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila kita tertimpa musibah pada badan kita atau anak kita atau harta kita, maka dalam hati kita pasti kita tidak akan ridho, meskipun di dalam lisan kita, zahir lisan kita
kita mengatakan atawakkal 'alallah, aku bertawakal kepada Allah, tapi di dalam lubuk hati yang terdalam kita tidak ridha. Musibah bagi kita adalah bukan kenikmatan, musibah bagi kita adalah kesengsaraan. Berbeda dengan para imam, para nabi, bahwa musibah yang menimpa mereka merupakan nikmat. Inilah yang menjadikan Aba Abdillahil Husain di sisi Allah sangatlah tinggi, atau hubungan Aba Abdillahil Husain kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah kuat. Demikianlah hubungan para a'immah, para imam alaihimussalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa saja yang menimpa atau musibah apa saja yang menimpa mereka, mereka akan bertawakal, mereka akan menyerahkan semuanya dan menganggap musibah itu merupakan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Az-Zaki alaihi salam pernah berkata, "Laqad kana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an." Abu Dzar radhiyallahu pernah berdoa, Allahumma innal faqra ahabbu ilayya minal ghani, bahwa ya Allah, kefakiran ini sangat aku cintai daripada kekayaan, kalau kekayaan itu menjadikan aku terjerumus dan putus hubunganku kepada Allah. Wa anal khaufa ahabbu ilayya, dan demikian pula rasa takutku aku lebih cintai daripada beraniku, kalau rasa berani itu mengakibatkan aku berani kepada Tuhanku. Demikian pula Al-Imam Hasan alaihi salam berkata, Allahumma in ma tahtaru li fahuwa salih li, jika engkau telah memilih apa yang ini merupakan bagus untukku, meskipun ini merupakan musibah, maka pasti aku akan terima, dan musibah itu merupakan menjadi bagian dari nikmatku. Demikianlah bahwa kefakiran bukan berarti lebih mulia atau lebih afdal, tapi kefakiran akan menjadi mulia jikalau kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dengan kekayaan, kalau kekayaan itu hanya akan menjerumuskan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bermaksiat kepadanya. Demikian pula dengan rasa takut, bahwa rasa takut lebih aku sukai ketika rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Imam Husain mengatakan, aku ridha apa yang telah menimpa pada diriku, meskipun ini adalah berupa musibah, karena musibah di hadapan para imam dan di hadapan di hadapan Aba Abdillahil Husain adalah sama, tidak ada bedanya. Sehingga Aba Abdillahil Husain alaihi salam pada hari Asyura, ketika beliau jatuh dari kudanya dan darahnya berlumuran dan dadanya berlumuran darah, lalu dia berkata, Allahumma ridha biqadaik, wahai ya Allah Tuhanku, aku ridha dengan segala keputusanmu. Ini adalah derajat tawakal yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Imam Husain alaihi salam, bahwa musibah Aba Abdillahil Husain, terbunuhnya Aba Abdillahil Husain, merupakan sebuah musibah, dan musibah di hadapan imam adalah sama dengan sebuah kenikmatan, karena kenikmatan dan musibah kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala atau apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada maslahat untuk manusia di dunia dan di akhirat. Ikhwan dan akhwat, demikianlah, mudah-mudahan kita dijadikan dari bagian pengikut Aba Abdillahil Husain, dan mudah-mudahan kita meridhai dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap musibah yang menimpa diri kita, meskipun banyak orang yang membenci kita disebabkan kita pengikut Aba Abdillahil Husain, pencinta keluarga Nabi.
itu merupakan bagian dari musibah, dan musibah adalah nikmat, dan itu semua pasti ada maslahatnya di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan insyaallah Al-Fakir akan lanjuti pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.